Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu tiap malam Jumat. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada kajian kita, yaitu untuk menghabiskan sisa bulan yang akan kita lalui, di mana kita sudah melalui di bulan Ramadan dan ini masih berada di bulan Syawal, masih Syawal itulah. Maka tinggal beberapa hari mungkin kita akan melalui bulan Syawal dan memasuki bulan Zulkaidah. Setelah itu kita akan melalui bulan Zulhijjah. Inilah akhir daripada cerita kita di bulan Zulhijjah nanti. Kita kembali sedikit bahwasanya kita akan mengulang perjalanan kehidupan kita dari nama kita, lahirnya kita dengan waktu dan nama bulan. Maka setiap waktu adalah kita dan setiap kita adalah waktu. Setiap waktu adalah tempat dan setiap tempat adalah kita. Di semuanya sama. Beda nama dan beda bentuk dan rupa. Seandainya kita misalkan kalau sebuah nama itu melekat pada suatu barang, maka nama itu bisa kita tuliskan kepada barang-barang yang lain, sehingga tidak menentukan lagi nama itu akan barang itu. Nah, disinilah banyak paham-paham yang membingungkan ketika bahasa syariat dibenturkan dengan bahasa hakikat. Contoh, Allah itu kan nama, kemudian nama dari siapa? Nama daripada zat. Zat itu belum ada namanya. Tidak ada namanya zat. Ia bernama ketika ada makhluk, ada yang dicipta, sudah baru ada nama Allah. Sebelumnya tidak disebut Allah, tidak bernama Allah. Jadi misalnya kita lihat ini batang tubuh. Batang tubuh kita ini asalnya belum ada nama. Ya, ketika lahir beberapa hari, mungkin bulan baru dikasih nama. Jadi zat itu belum ada nama, tidak bisa dikatakan. Maka dibenturkanlah. Benturannya apa? Karena ada sebuah bahasa dari guru-guru yang termasuk, ustaz-ustaz yang termasuk. Apapun di muka bumi ini, maka agama manapun sama sembahnya, dia akan menyembah Allah semua. Nah, di sini akan jadi benturan. Nah, ini seseorang ini berbicara dengan hukum. Jadi orang-orang yang mengacu kepada hukum syariat, dia akan berpandangan atau memegang kepada sebuah dalil Al-Quran. Kata-kata inna sesungguhnya. Ini di sini ada pedoman. Sedangkan Allah berkata, kalau kita terjemahkan dalam ayat tersebut, inna ini sesungguhnya aku ini zat mengenalkan kepada makhluk. Sesungguhnya aku ini, ujar Tuhan nih, ujar zat, sesungguhnya aku ini yang menciptakan kamu. Dan bentuk kamu itu adalah dari aku. Nah, dan sifat kamu itu adalah sifat aku. Semuanya daripada aku. Alif lam innani anallah. Maka semua yang ada dari aku semuanya Allah. Itu maksudnya. Jadi ini nama. Makanya ada pandangan nama-nama yang disebut bahwa Allah itu banyak nama, padahal bukan banyak nama. Karena di dalam Al-Quran pun di beberapa ayat disebut nama
Qul huwallahu ahad. Allah. Nama Jad itu adalah Allah, yang banyak itu kan sifat. Allah itu bisa disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Al-Ghafur. Ini banyak sebutannya sih. Nah, di sini perjalanan kehidupan kita. Ramadan secara syariat, bahasa syariat, Ramadan itu adalah bulan atau waktu pembakaran apa yang kita dosa kita. Hakikatnya mana Ramadan? Kenapa disebut pembakaran? Jadi hakikatnya Ramadan itu karena kita akan menengok ke asal, ke sejarah kita asal. Ramadan itu adalah pensucian, apa yang disucikan roh yang jadi nyawa dalam batang tubuh, roh yang menjadi batang tubuh kita. Lahir itu yang disucikan itu Ramadan. Maka orang-orang yang berada di bulan Ramadan adalah itu seutuhnya. Artinya badan batang tubuh dan inilah yang harus dibersihkan, kedua-duanya harus dibersihkan. Jadi sesungguhnya yang dibersihkan adalah roh. Karena ketika batang tubuh kita bersihkan, roh akan bersih. Ketika Ramadan ini dilalui, baik itu dengan kemenangan yang disebut dengan hukum syariat. Orang yang berbahasa syariat adalah hari raya itu adalah hari kemenangan. Nah, Idul Fitri itu hari kemenangan. Tapi tidak menjamin semua orang yang hidup dan berada di hari raya Idul Fitri itu orang-orang yang menang. Cuma harinya, hari kemenangan. Tidak dinyatakan semua orang pasti menang yang berada di bulan Syawal. Nah, jadi maka bulan Syawal itu dikatakan hari kemenangan itu kita akan bisa berhakikat di bulan Syawal ketika memahami bulan Ramadannya. Ternyata bulan Ramadan itu adalah roh yang dibersihkan. Maka saat kejadian roh dibersihkan inilah roh itu diproses. Jadilah batang tubuh dan jadilah makhluk Syawal. Berarti bulan Syawal itu penampakan penjahiran kita sudah seutuhnya. Itu Syawal. Di bulan Syawal itu adalah penampakan jahirlah kita, pandangan kita hidupnya. Ketika kita melalui bulan Syawal, ini beberapa hari akan berakhir bulan Syawal, kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah. Hakikatnya kita berada di bulan Syawal ini sudah bersih, putih, tanpa noda istilahnya. Secara hakikat bersih, tetapkanlah. Kita berketetapan di situ. Bagaimana kita menetapkannya? Dzulqa'dah tetap. Menetap. Janganlah. Itu maksudnya. Karena ketika sudah disucikan, sudah berarti tetapkan. Ini bang, kebersihannya sudah ini bang, makhluk. Jangan lagi sudah pindah-pindah Dzulqa'dah. Maka di Dzulqa'dah ini ketika kita menetapkan atau berketetapan, Allah akan meminta kesungguhan. Menunjukkanlah ya Tuhan. Kalau kita ulang suatu ilustrasi. Ramadan tadi nang manangkah, nang alam, tetap akan melalui tetap dijahirkan Tuhan. Syawal itu tetap ada, baik nang banyunya betapas maupun nang ada tetap ada. Maksudnya. Maka di Dzulqa'dah Allah hadirkan lagi bulan Dzulqa'dah. Ngajar Tuhan, datangkan pulang bulan Dzulqa'dah ini, aku minta panang kanang kalah di Ramadan tadi kesungguhannya tetap ada. Ada dua tadi ya, kepastiannya ada. Di mana juga ada. Nang sudah berhasil, dia tetapkan dengan firman. Pernah lagi sudah baik. Ya, sudah lalu. Aku sudah mengenal yang namanya baik. Aku mengenal yang namanya buruk. Maka kedua-duanya adalah baik dan buruk tadi tidak menguntungkan. Yang menguntungkan adalah kesucian. Maka tetapkanlah kesucian. Masuk di bulan Zulhijjah Allah subhanahu biasa fakir.
Tadi dia bersuara di bulan Zulkaidah, artinya pada kala yang nanti pada berpaling lagi wani, artinya engkau tumpang sudah, biar tumpang sudah, Wijah Tuhan rupiah. Dengan apa membuktikan di Zulhijjah? Allah datangkan perintah di bulan Zulhijjah itu dengan dua cara. Yang pertama, dan yang ada panggilannya berangkat haji. Yang ada panggilannya Idul Kurban. Ya, ibadah di bulan Zulhijjah itu pengembalian. Maka ada yang berangkat haji dia tetap berkorban saja. Dan ada yang tidak berangkat haji dia tetap berkorban. Makanya korban disebut dengan dua, hadyu dan korban orang yang ditanam haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian korban orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, tapi nilainya setara. Orang ibadah haji itu kan nampak kilas. Buat apa? Banyak redaksi-redaksi hadis dan masakan yang disuguhkan, masakan dan minuman yang disuguhkan seorang istri itu lebih baik daripada dia melaksanakan haji dan umrah. Banyak redaksi-redaksi hadis yang menerangkan itu, berarti nilai haji itu di tanah air sudah bisa didapat. Nilai haji. Bagaimana caranya mendapatkan nilai haji? Kita sudah menerangkan di beberapa kali, di beberapa waktu yang lain. Setiap waktu kita itu pasti ke tanah suci. Ya kan? Pasti ke Tuhan. Sudah kita tahu umur satu hati sudah itu Masjidil Haram. Nanti bagi nama orang bisa dijual untuk saja turunakan ke hati kota. Kalau orang berangkat ke Makkah ke tanah suci, dia 7 kali tawaf dulu dan bersujud. Jadi hakikat mengelilingi Ka'bah itu bersujud. Tapi kita di sini dengan ucapan orang lain, dengan pandangan orang lain pun sudah tahu kita. Setiap hari, setiap menit, bahkan mungkin setiap detik sudah kita amalkan nilai-nilai yang setara dengan haji. Kenapa? Karena haji itu kan rukun 5, rukun Islam. Kalau haji itu bagian daripada rukun Islam, bagaimana orang-orang yang meninggal dan dia belum melaksanakan ibadah haji, apakah Islamnya tidak sempurna? Karena rukun. Tapi inilah yang secara syariat haji dipanggil ke tanah suci, kemudian secara hakikat ada haji yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang Masjidil Haram ada ibadah di alam. Nah, ketika kita mempelajari itu, adakah lagi sakit lagi? Terus penabung berkeinginan mati-matian kehendaknya. Masalah haji dan umrah itu jangan dikehendaki dan jangan kada usah di sini ya. Kan itu panggilan, makaran panggilan itu, nih umpama kita berjalan, ya kan berjalan, lihat ke warung kada. Lalu kawan menjawab, oh sini singgah dulu ya. Sama panggilan itu dah lihat ke warung tadi. Apa orang sudah mengiang, apalagi yang warung mengiang. Wah, dia tidak. Jika memang ada panggilan, ada duit pasti berangkat. Tapi kalau memang haji dan umrah itu karena hartanya banyak, ada banyak orang yang ada melaksanakan umrah dan haji, luar biasa berlimpah. Di sini kita bagaimana bisa merenungi Ka'bah yang selalu kita pakai setiap detik, bahkan hendak diri selalu kita bersih, yaitu hati kita. Hati kita yang ada, yang paling dekat ada di dalam tubuh kita, Ka'bah yang nyata, ada kita hormati.
Kalau orang ke Ka'bah itu kan pilihnya tawaf disebut dengan sama halnya dengan orang mengerjakan tahiyatul masjid. Tapi hati kita tidak pernah menghargai dan menghormati hati kita padahal itu Ka'bah. Melihat orang senang kita garap. Melihat orang susah kita bahagia. Itu kan berangkat haji, berangkat umrah, tapi kada tahu terbengkalai Ka'bah nang di dalam diri, Ka'bah nang bercatat di situ. Kita hormati. Hormat pada hati. Boleh kita kadang membawa Ka'bah dan menyebut di Makkah itu. Boleh dibawa. Ini nyata. Ya tapi di Makkah Ka'bah nang dalam diri seorang kada dihormati. Berapa tahun Ka'bah ada di dalam diri kada pernah dihargai, kada pernah dihormati. Ujar Ka'bah, aku diulahnya sakit terus. Kemarinnya judulnya sakit. Bila penyakit hati itu dia Ka'bah bergurun remaja ajar Ka'bah aku kada pernah dihargai oleh ampun. Diulahnya sakit hati. Melihat orang aku ditimpakan kita rasakan. Belum lagi saat-saat ini sedang rame-ramenya gembar-gembornya perang dingin antar ustadz berbalik semua, saling serang, saling celak, saling. Makanya kita mengajak kita tidak akan mengeluarkan, kita tidak akan membuka mata kita, pendengaran hati kita untuk kepada makhluk ada rasa benci. Allah wa khalaqal makruha yaumal. Allah, aku menciptakan yang tidak aku sukai pada Allah tidak menyukai akan sesuatu, tapi Allah buat, Allah cipta. Kalau kita apa? Apabila kita kada menyukai seseorang, tidak akan mau lagi mendatangi. Akan bilainya bertamun, bisa disihat takut berpaling. Menghargailah kita dengan Ka'bah dengan hati. Aku itu mengulah. Aku kada menyukai, nangkulah, aku ulah. Di situ. Dengan dalil itu cukup kita Allah yang paling penting. Adalah makanya kalau orang hanya bicara syariat, babi diharamkan, liur anjing diharamkan, itu kan hukum syariat. Hakikatnya kayak apa? Kenapa babi diharamkan? Kenapa liur anjing juga diharamkan? Kalau hukum syariat, ya jelas. Hakikatnya harus tahu. Ternyata babi diharamkan kenapa? Karena babi ini kotor, bahkan tahinya seorang gini makannya. Itu babi. Sifatnya merusak, serakah. Itu babi. Jadi hakikatnya babi itu diharamkan apa? Karena babi ini simbol daripada keserakahan. Babi ini simbol tidak pernah memandang hal yang baik. Jadi apapun yang baik bagi orang lain buruk terus di matanya. Itu babi. Jadi babi diharamkan itu kalau hukum syariatnya diharamkan bukan karena dagingnya. Ya, bukan karena hukum dagingnya. Babi itu hanya simbol. Bicara kita ke hukum marifat, kepada hukum hakikat. Babi diharamkan keserakahannya kotor. Babi itu latihnya baik orangnya. Kalau kita hendak bicara baik orangnya, ini kadang mau menyimpang ke kiri ke kanan. Itu babi. Bila buka apalagi laju buka nang di muka atau nang dihantamnya. Itu menggambarkan bahwa sifat babi itu di mata dilihat orang ini sangat baik, jujur, tapi menghantam sudah sampai. Itu hakikatnya babi. Liur anjing haram. Kenapa diharamkan liur anjing? Ya kan? Karena anjing itu bilanya beliur, banganga, itu amarahnya sudah memuncak tuh. Nafsu setannya tinggi di situ.
Makanya liur anjing diharamkan. Bicara syariat, anjing liurnya diharamkan. Ya kan? Lalu takutan ada para lawan anjing. Padahal secara hakikat anjing diharamkan liurnya itu karena sifat amarah. Nah, di anjing itu bilanya sudah mahingak, mengutung banganga, liur beninisan, hati-hati itu. Sifat setan, sifat amarahnya itu luar biasa tuh anjing. Pembenci. Itu anjing. Bahkan anjing apa? Bilenya sarik lawan kawannya seikuk, bebawaan lawan yang lain nanti anjing tuh menggunggung, oh seberatan tuh menggunggung, itu anjing. Jadi secara hakikat pengharaman itu dibenturkan dengan hukum syariat. Disinilah para ulama dan ustadz dan dai ini perang dingin. Ketika satu orang ustadz mengharamkan sesuatu dengan hukum syariat, dan ini akan dibahas lagi dengan syariat-syariat yang lain, dengan dalil yang lain. Belum lagi dibenturkan dengan hakikat. Saling koreksinya itu saling menyerang, saling menyalahkan. Padahal ini harus bersama. Ada orang yang mengharamkan secara syariat, ada yang mengharamkan secara hakikat, jadikan satu. Baik jadinya. Baik. Di sini ulama sayang bertengkar. Kita memantau karena kita hampir setiap hari kadang-kadang datang orang diskusi. Kenapa aja bubuhan ulama oh ya ini di Muhammadiyah seorang pun rame jauh ini belai-lai di Salafi ini aja belai-lai Salafi namun banjir lawan yang digulup lain ya. Ini bubuhannya artinya satu pun lain sudah saling. Jadi kenapa kita? Setelah kita dengari dari mana lainnya? Oh pendapat ya jelas ini berpaham kepada hakikat, ini berpaham kepada syariat, kepada hukum, jangan dibenturkan sama. Kalau kita bicara marifat hakikat yang ada nih Allah semuanya, tapi bagi orang syariat kafir pada hakikatnya. Masa Allah semuanya yang ada? Iyalah. Karena mendalilkan satu ayat, inani Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, yang lain kada boleh lagi ada Allah. Maksudnya kan itu syariat. Padahal apa? Innani anallah. Aku ini ujar Tuhan Zat yang ma'ulah engkau, yang mencipta engkau, alif sudah. Dan nama dan bentuk engkau itu adalah dari aku. Hidup engkau itu, nyawa engkau, sifat engkau itu adalah sifatku, Allah sudah. Jadi inani anal itu menjelaskan. Kita masuk ke ranah hukum hakikatnya itu. Tapi bagi orang yang berpendapat secara syariat, yang ada ini Allah semua di pada hakikatnya kafir, kenapa? Allah jual lah semuanya. Berarti Allah banyak. Biarnya kan kayak itu. Ini syariat, wujur. Kita jangan juga menyalahkan orang syariat. Karenanya Allah hanya satu, ya. Yang mencipta hanya satu. Itu maksudnya juga syariat, nang hakikat kadang mau memahami juga. Akhirnya berperanglah di sini. Jadi makanya kita baca. Kita kada perlu lagi sudah itu. Jangan sampai ilmu itu justru menjerumuskan kita ke neraka. Benar yang mau kita keluar dari perdebatan. Bila berdebat urusan dunia kan ada beres-beresnya kita di situ. Hadis dan sama sudah sama. Nah, jadi pemahaman ketika kita sudah merasa Syawal ini kemenangan nyata, kita ini hadir Dzulqa'dah berketetapan, tetapkanlah di situ. Makanya ada tempat tinggi ya, tempat yang tinggi. Jadi Dzulqa'dah tempat yang tinggi. Di mana tingginya? Bujur-bujur berasih kita menetapkan diri, sudah kada kalahin lagi. Jadi kalau Ramadan itu ketika roh dibangkitkan selama 3000 tahun Ramadan, ya kan? Maka Syawalnya itulah ketika roh dinyatakan anak anta Allah. Itu Syawal itu sudah pemrosesan. Maka apa? Setelah pemrosesan Dzulqa'dah, roh yang menjadi batang tubuh tadi ia kada berpaling lagi sudah. Ia memiliki mata, penglihatan, pendengaran, sami'un, basirun, memiliki gerak, memiliki hidup. Di Dzulqa'dah itu. Di Dzulhijjah lah Allah menuntut. Ketika Dzulqa'dah kita sudah merasa bisa mendengar, bisa bergerak, bisa melihat dan sebagainya. Kita tetapkan bahwa semua penglihatan adalah penglihatan engkau. Gerak adalah gerak engkau. Kita sudah serahkan semuanya gitu. Ujar Tuhan, bujuranlah itu.
Engkau kada memiliki apapun. Siapa engkau? Iya. Nih bahasanya. Siapa batang tubuh engkau, tangan dan kaki kau? Pian. Gerak pian semertaan. Berarti engkau memiliki apa? Tidak memiliki apapun. Buktikan ya Tuhan kata-katamu. Inilah yang disebut dengan Zulhijjah, korban dan haji. Ketika kita merasa memiliki diri, pasti akan memiliki harta, memiliki duit. Buktikan. Wani kan ada berkorban. Ada wani berkorban. Nah, ya Tuhan, mana buktinya? Zulqa'dah itu sudah menuntut itu. Kita di bulan Ramadan kada lolos, kita di Zulqa'dah hati-hati. Zulqa'dah itu lampu kuning sudah, tip lampu kuning sudah. Bila Zulqa'dah ini kada mau juga membuktikan ke bulan Zulhijjah, habis bulan masuk kamu haram kita. Jadi buktikan, karena pertanyaannya semuanya adalah engkau buktikan dengan korban. Jadi kita ini setiap waktu dari menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, perjalanan tubuh kita. Maka inilah yang disebut dengan Hanifah. Bagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kesungguhan Nabi Ismail menyerahkan diri. Adalah mengharap apa-apa lagi. Tidak ada tidak mengharapkan apapun lagi. Bahkan pemilik anak pun kadang merasa memiliki lagi. Pada seikung aja anak gantal topang ngaran diperintah. Aku sidin juga, nang disumbali sidin juga. Umpama. Ya, adalah langsung memiliki. Jadi untung. Maka secara sejarah Ibrahim menyembelih anaknya masih berupa manusia. Hanya di detik-detik ujung parang itu, ujung belati itu hendak menyentuh leher, di situ aja yang berubah. Dan kalau kita kan kada berubah, bilanya sapi kita rabahkan sapi itu pang sampai balah, kada berubah lagi kalau kita. Sekarang Ibrahim itu kan lambang harta. Apa yang kita miliki, yang paling kita sayangi pasti harta. Lambang ada kita keakuan. Di sinilah bahwa kita korban itu bujur-bujur ikhlas. Ketika keikhlasan ini dibuktikan pada saat ingin melaksanakan korban, sampai pasca berkorban itu dibuktikan. Kebiasaan kan pasca berkorbannya ini nang kacau. Yalah, bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, batisnya ada talingannya. Yalah, nih. Rusak keikhlasan kita tuh pasca berkorbannya tuh, nah, imbas sudah menyumbali. Ini laporan banyak sudah masuk ke kita dari semua wilayah, baik Kurau, Barabai dan sebagainya. Ya kan, cuma kalau Barabai karena kita memang langsung terjun semalam di situ sampai tulangnya pun ramuk bagi rata seluruh. Tapi sepertiga dibagikan kepada yang anggota. Sesuai hukum kita laksanakan dulu, sesuai hukum. Nah, ada kasus baru. Kayaknya ini harus kita sembuhkan kasus baru ini. Jangan lagi kita mengulangnya. Ya kan? Sekarang begini. Karena rumus ini sama nih. Semua menargetkan setidaknya 30 orang terkumpul. Jadi per jiwa itu 500. Sehingga dana dimungkinkan terkumpul sekitar 15 juta. Tapi apakah nantinya akan yang nilai 14,5 atau 14 atau 15 pun itu nantinya pastinya bernilai seitulah sapinya. Kemudian untuk menyukupkan 30 ini, kepala keluarga ternyata terhitung kada sampai 30. Akhirnya mendaftarkan bini dan anak. Kadang-kadang tercatat satu aja kan, abahnya aja yang tercatat. Bini kada, anak kada. Jadi anggap aja bini umpatakan anak bertiga dan abahnya 1,5 juta ngapor. Ditetapkanlah anggota sabungkus seorang dapat dengan berat 1 kilo misal, ya kan? Jadi ujian 3 ini berarti aku 3 kilo lah ya.
Ada yang protes. Bagi rata aja yang lain pulang. Kata kawa, aku 3 double. Ya kan aku bertiga. Kenapa? Karena nilainya 3. Nah, sudah ada angka sudah. Jadi ini kita tengahi kemarin. Karena ada yang kada setuju. Kalau 500, ya kan, yang 500 mengumpul dapat sekilo, berarti bilainya yang 1,5 juta kali 3, berarti 3 kilo. Justru itu nang jadi masalah tuh nang 100 lawan 150 jar. Di situ kan. Jadi sekarang begini, mau 100 mau 50 bilainya mengumpul anggota. Ya kan? Bilainya mengumpul anggota, jelas sudah. Berapapun nilainya anggota. Kenapa? Karena nang membuktikan ikhlasnya kita itu adanya nang 100 bila sama 500. Ada tahu ikhlas kadanya kita karena sama sudah bagiannya. Munculnya ikhlas kita itu karena adanya nang di bawah 500. Coba rasakan kita. Ini 500 seberatan. Akan ada ricuh. Kayak apa anggota sekilo seorang? Ya, sip. Berapa jumlah orangnya? Damai. Ada nang 100, ada nang 200. Nih, kisruh langsung. Kayak apa 100, nang 200. Yalah. Di sini sama semua wilayah dibuktikan itu. Lalu kita ambil tengah. Karena bilainya ujar sidin, amun disamakan rata aku kada 4. Jadi jurang hendak jadi Nabi Ibrahim gen ngalih, apalagi Nabi Ismailnya. Nabi Ibrahim tukang sumbalih, Nabi Ismail yang disumbali adalah nang hakun jadi sumbalih dikorbankan. Berkorban aja kita sulit, apalagi dikorbankan. Bagaimana orang nang berkorban seikungan dijulung, mau dikirim ke mana-mana, bulunya gin kada melihat lagi, apalagi dagingnya. Ya, nah ini kita luruskan, kita kada keluar daripada kaidah pembagian. Intinya berapapun mengumpul itu adalah anggota satu sudah. Kemudian pembagian daging itu kan sepertiga. Ambil sepertiga. Yang sepertiga bagi misalnya. Bagi anak berapa 1/2 kilo seorang dagingnya, belum tulangannya. Ya kan atau apapun bagi. Nah, sekarang karena tadi ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Bila sudah ditetapkan 500 seikung, bila ada 2 juta, 4 sudah tulis. Catat namanya sesekali. Kenapa? Karena pembagian bungkusan dengan jumlah nama yang tercantum ini akan menjadi kisruh. Jadi kalau ada ditetapkan 500 bilanya mengumpul 1 juta buat 2 nama. Jadi pembagian itu akan sesuai dengan jumlah anggota dengan jumlah kantongan ini kan mau ricuh. Nah sekarang bagaimana lawan nang 100? Umpama kalau yang 500 dapat sekilo, yalah. Amun nang 100 berarti sekilo bagi 5. Yalah. Ini kalau hitungan angka. Tapi silahkan seperti itu. Kita kada kalau melarang karena hukum sepertiganya. Yalah. Tapi sikap hukum kita berbeda. Yalah. Sikap hukum kita berbeda. Berbedanya di mana? Siapapun dan berapapun yang kita bagi itu lebih sisa dari sepertiga itu masuk ke mana? Yalah, masuk ke mana? Sekarang yang mengumpul 100 ini dapat 2 kupon, kupon anggota dan kupon yang mendapatkan sama ya double sudah. Kalau memang hendak hitung-hitungannya di situ, kita tekisah sedikit. Kita berapa kali nang berkorban seikung sorangan, yalah. Jangankan dagingnya, tulangannya, bulunya gini udah terasa. Tapi melihat luar biasa bahagianya sampai tulang dicancang dibagi. Karena melihat di hadapan kita. Waktu kita menukar itu diperkirakan ujar ampunnya sekitar 60-65 dagingnya nih. Ada apa jarang? Nilai sembelihannya juga murah pada waktu itu. Karena kita berkorban pas malam orang takbiran sudah. Jam 3 malam baru subuh mencari sapi.
niat do kurban kadada asalnya lalu di wadah kami jaka ada kurban kah jurang batakunan sapi mencari mulai kamarian mencari jam 10 hanya dapat informasi ada lagi seikong sapi angka ada payo aja jurang berapa harganya 12,5 aja ya kan kawalah orang kada kawal lagi antar jurang bisokan pas sebelum id diantar berapa kilo jurang dagingnya nangan halus sapinya halus pada 60 orang dari 12,5 sekalinya ibu sudah disumbali kita masih ingat catatannya 89, berapa itu dagingnya hampir 90 hampir kada percaya kenapa karena habis dikarik kapal aja gini habis dikarik tulangnya aja lagi dagingnya dikumpulkan situ gitu. Dan kita makanya tadi jangankan dagingnya tulangnya bulunya kita kada gitu luar bahagianya gitu nah padahal boleh kita memakan dari situ karena kurban ini hari raya kurban ini mustahil kita makan daging orang menjulungi ada aja kita balik ke rumah ke Banjarbaru betuyok daging udah dapat di rumah ibaratnya sama aja dapat dan kita ada harapan itu jadi sikap hukum kita tapi kalau untuk jemaah semua yang penting jangan keluar pada rumus dulu hukum lah sepertiga silahkan bagaimana tata caranya keikhlasan masing-masing kita ini biar kada idul kurban gini makan aja daging iyalah otomat pada sampai 50.000 seporsi kita makan daging iyalah nyaman tenang hati daripada kita pas berhatan berkorban hati geritik jaka sapi itu kawah bapandir iyalah bapadah sapi itu di sapi kadosa gini aku disumbali tuh sidin dia cangang lawan aku cagar kadarela kira-kira kalau diungkap sedikit sebuah kisah di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu mungkin jarang diungkapkan Nabi itu kan ada yang diisukan meninggalnya karena diracun ya kan jadi ada yang mengatakan berpaham tidak diracun karena beberapa abad baru ketahuan atau baru meninggal sedangkan pada saat makan bersama Nabi pada waktu itu sahabat langsung meninggal. Kita ini hendak membuktikan apakah sapi itu bisa berbicara menyatakan atau kambing. Di sini seorang wanita Yahudi ingin membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Kalunya bujur-bujur Nabi, ya kan? Ini rasa percaya, rasa kata. Amunnya bujur-bujur Nabi pasti tahu bahwa kambing ini diracun, kambing guling, diracunlah oleh wanita Yahudi, disuguhkanlah dengan Nabi. Ya kan? Ketika yang lain rame memakan apa seberataan, pas Nabi hendak memakan sudah menaguh. Nabi itu kambing langsung bersuara. Ujar kambing, wahai Muhammad, jangan makan aku, sesungguhnya aku telah diracun. Berteriaklah Nabi. Cari wanita tadi. Ada apa ya Rasul? Ia telah meracun kambing yang disuguhkan di sini. Carilah wanita tadi, dicari. Benarkah engkau meracun? Ya, aku hendak membuktikan. Bujur kada seorang Nabi sidin. Kalau sidin seorang Nabi pasti ada wahyu, pasti ada yang berpada. Percaya langsung sidin. Seketika itu masuk Islam, tapi berdekong mati sudah sahabat Nabi. Pemakan racun semuanya. Sama, kita berkorban ini seandainya sapi bisa berpandir. Oh majai sapi aku. Ini sudah dibagi-bagi, ditumburakan. Sudah dicancang. Niki. Kan hakikat korban itu kan ikhlas bujur-bujur keada. Ibaratnya kada bahasa ampun kau lagi kan ingat jul kaidah itu kan ada huruf qaf. Kain ilmu kita dan mendapatkan harta ini semua daripada ilmu kita. Kita ini sudah menyatakan diri lawan Tuhan. Tubuh, kulit, darah, tulang itu siapa? Engkau. Nyawa engkau. Adakah engkau? Tidak ada.
Ini sudah banyak digembar-gemburkan, bahkan ini dibuat kata-kata bijak sudah. Ya kan? Tubuhku dari engkau, nyawaku dari engkau, bahkan hartaku, istriku, anakku adalah dari engkau, milik engkau. Aku tidak memiliki apapun. Wah, ini sudah menyatakan itu. Tapi ketika berkorban, tuntung menyembelih, mencari. Jadi salahkah ini kita bukan salah menyalahkan, karena setiap hukum ya kan ada hakikatnya. Maka pembuktiannya di situ justru. Jangankan berkorban, sembahyang ini dituntut. Allahu Akbar. Rukuklah, perintah sujudlah. Imba sudah tuntung sembahyang, waktu sembahyang rukuk mau bungkuk, sujud mau. Imba sudah tuntung sembahyang menyombongkan diri pulang. Mana tadi bukti rukuk dan sujudnya? Sama ketika kita berkorban, ngumpul duit, imba sudah tuntung berkorban, tuntung menyembelih berbagi. Sebulan, setahun masih tunggu muncul. Mana? Ubah aja Tuhan kan udah mengakui lagi tadi harta tadi. Ikhlas bujur-bujur aja kok. Mana? Ini dibutuhkan Tuhan ini ikhlas. Jadi wajar aja kita nih jihad sebertaan, jangan ada saling salah menyalahkan. Ingat di kajian kita ini kita lagi menyalahkan makhluk, ya kan? Bila kita nih menyalahkan makhluk, makhluk tuh kadang-kadang berbuat salah, tapi ia melakukan yang salah. Kalau kita yang menuduhinya salah, kita menuduh makhluk pada makhluk. Ya kan, sama aja dengan lampu dan dipasangin. Saling tuduh menuduh, ditarik setrumnya, ranai berdua-dua. Nah, itu sama itu. Jadi jangan kita menyalahkan sesuatu yang tidak sepaham dengan kita, jangan disalahkan. Ada mungkin bisa sepaham. Yang ada apa? Semua yang tidak sepaham yang kita pandang dengan mata zahir kita, dengan mata batin kita, dan semuanya itu menjadikan ampunan rahmat bagi kita. Bila kita melihat kena saikung menjuhut betisnya, ya kan? Tulak ke Makkah pian langsung. Saikung langsung cari karung buat betisnya. Saikung cari kepalanya buat kepalanya. Pian melihat tulak ke Makkah langsung. Gara-gara kepala saku seikung pian langsung tak ke Makkah saat itu. Langsung tulak ke Makkah, pusut dada sampai ke hati, tawaf di hati. Tuh. Yuk. Kawalah ke Makkah bermodal dengan kepala sapi seikung. Tapi dengan perbuatan apa yang kita lihat justru menuntun kita di situ. Sampai kita melihat, oh nangaran Tuhan panglama handaki sidin tuh nang kaya itu. Tawaf pada kita. Tawaf kita. Aku jangankan sekilo, sakibit ini diberi orang daging nggak ada memakan. Tinggi darah. Ya lah. Apalagi orang tinggi darah kada makan daging. Nah itu tuh derajat ikhlasnya lebih mudah lagi itu. Diberi orang aja kada mau. Ya, bagus lagi itu. Jadi Tuhan mengadakan orang tinggi darah tuh baik kesana orang berkorban terus. Ikhlas pasti sudah. Itu. Menumbuhkan ikhlas ini sulit kita. Sulit. Ya kan? Setahun sekali dibuktikan keikhlasan kita, al-ikhlas turun. Makanya di dalam al-ikhlas itu kan apa aja? Ada bahasa ikhlasnya. Banyak orang bertakon kan? Di dalam judulnya aja al-ikhlas. Tapi dia dibaca kan ada ikhlasnya di dalam situ. Kenapa? Karena ikhlas itu la harfin la syautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Pada kau amun ikhlasnya diadakan dengan huruf dan pasti ada suaranya. Nyaman orang bersuara, aku ikhlas saja biar sidin jenang kayak itu. Bila serta suara kita tuh ada ikhlas tuh. Jadi bila melihat nang kayak itu pian langsung tolak ke Makkah. Ya kan, betul ke Makkah pusut dada. Tuh tawaf tuh sudah tuh. Aja mal nangaran jahir di dunia ini macam-macam yang dilihat, sadar pulang kita, istighfar pulang kita. Tawaf kita. Tulak ke dapur, ambil gula, ambil kopi, ambil teh, aduk pulang teh gula. Maka pas waktu di Makkah tadi, surungi udah diminum orang.
Orang 1000 kali naik haji, pian segelas dapat pahala haji dah. Diangkat situ. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa ke tanah suci, pahalanya setara sudah. Tapi sayang itu kita abainya itu di mana? Di hati. Yalah. Karwade sabigi setahun bisa ada tuntung kisahnya. Ini yang muncul kisah itu lah saat kita membantu orang, ya kan, ini urusan membantu. Korban itu sama aja, karena korban itu adalah realita kita dalam tolong menolong. Nah sekarang kita membantu orang ini, diambil orang bantuan kita. Bila orang itu sakit terus kita sambat ke kita, yalah. Tapi bila orang itu nyaman, bahasa lisihan kada tercangangi orang tadi, ya itu sudah kiamat. Kiamatnya di mana? Arau ya. Batamuan kada tahu sih dia. Lagi sakit ya ku antar ini. Iyalah. Mbak sudah nyaman. Mana ingat? Berjalan hajinya cangang ke lain, padahal kada sing haji orang ya bisa juga kan ya. Jan kita sudah tinggi. Ini yang terjadi fakta nih. Ini fakta. Bila orang tuh sakit, balasan kada akan muncul disambat bantuan kita. Makanya jar Tuhan, seandainya ikhlas ini dicantumkan di dalam surah Al-Ikhlas itu berhuruf dan bersuara, tentunya banyak benar orang yang bersuara ikhlas. Banyak aku ikhlas. Tapi karena kada ada huruf dan kada ada suaranya, itulah kada tahu dibuktikan lagi sudah. Bagaimanapun kita membuktikan keikhlasan kita, ketika dijadikan dengan huruf dan suaranya terungkit, itulah rusakannya sudah. Kada bisa. Jadi ini kita Zulhijjah ini pembuktian. Karena Zulkaidah adalah Ka'dah itu tempat tertinggi, ketetapan yang tertinggi. Ketetapannya di mana? Ketetapannya adalah Hanifah. Aku kada memiliki apa-apa. Sudah. Jadi ketetapan tertinggi itu aku dalam kekuasaanku itu ketetapan tertinggi. Itu Ka'dahnya itu. Zulhijjah pembuktian aja. Zulhijjah pembuktian. Di mana pembuktiannya? 2 huruf, ha dan jim. Di Zulhijjah itu kan ha dan jim. Zul itu pemilik huruf jim, pemilik huruf ha. Kenapa? Karena ha itu adalah hayat. Kita kada memiliki, kada merasa apapun sudah. Maka jim kita kada memandang perbedaan. Ya, yang kita pandang tuh bila kita memandang kepada asalnya tidak ada lagi perbedaan. Sama kipas angin dan lampu, selalu kita umpamakan itu. Kenapa? Bila kita pandang kipas angin dengan lampu pasti ada perbedaan secara zahir. Tapi bila kita pandang ke dalamnya ada lagi perbedaan sama ya pada saat rum membagawi. Itu huruf jim. Nah sekarang kita pandang semuanya, adakah perbedaan? Jadi Zulhijjah itu adalah huruf jim. Tidak ada perbedaan nang 500 kah, nang 100 kah, nang 1.000.000 kah, kada ada perbedaan. Karena boleh jadi nang 100 itu lebih gana nilainya daripada yang 1.000.000, boleh jadi. Boleh jadi, amun sing aja jadi sudah. Kada jadi apa-apa. Itu. Jadi nilai korban itu kemampuan rezeki nang kelebihan sudah dihitung-hitung. Oh ya dah mampunya sekian. Jangan juga pikiran asal tanda hadir. Itu kan ada korban bila asal tanda hadir itu, ya kan? Ngaran tanda hadir itu seadanya ngaran. Tuh, ini kita mulai. Diri kita ini kan jalan bulik nih, arah sudah parak sampai sebenarnya. Berapa bulan lagi sampai. Bila sudah ke Zulhijjah itu sampai sudah. Makanya di bab sini, di Marifat sini, bab haji itu adanya di halaman 255. Bab haji, imbas sudah bab haji kosong lagi di sini kita lagi dibahas. Alam kosong sudah kita sabarataan sudah. Masa ketika kita sudah di bab haji masih ada huruf dan suaranya. Ada lagi sudah. Kita pembuktian pada Bapak setiap tahun kita pembenahan. Ada kawapang orang besar beda itu nangaran belajar batis kada bejajak masih ke aspal masih sebelah.
masih ada bajajak, ada kekhawatiran masih. Kalau rabah, menyamani orang, ya lah, masih ada itu. Jadi sedikit demi sedikit jihad kita untuk kembali ke Hanifah, tidak ada memiliki merasa apapun lagi. Kita buktikan. Makanya nih sambil menunggu konsep haji ini, nah belum tuntung lagi, karena masih kita dalam pengoreksian. Sesuai apa yang ditanyakan yang sebelum libur oleh Pak Jali kan, hakikat-hakikat tentang rukun-rukun haji, kenapa harus wukuf di Arafah, ya kan itu akan kita bahas semua. Insya Allah kita bahas, karena ini mendekati bulan Zulhijjah, kurban kita bahas, haji pun kita bahas. Jadi harus tuntas. Jadi kita ini berada di bulan Syawal, hakikatnya tahu sudah Syawal kita merasa, ya kan? Artinya di bulan Syawal tuh nah kayak apa rasanya? Nih sebagai analogi, sebagai contoh, kita sabarataan berada di rumah Pak Upik, kayak apa rasanya? Adakah merasa memiliki kita di rumah kita? Adakah kekuasaan kita di sini? Bila jadi Pak Upik, belikan kita. Ya, sama. Ketika kita berada di bulan Syawal, kayak apa rasanya? Kenalilah. Oh, ternyata ketika kita berada di bulan Syawal, inilah penampakan jahir kita, adanya diri kita dalam keadaan bersih. Hendakkah kita berigat lagi? Sudah dibersihin di bulan Ramadan tadi. Nah, bila sudah bersih diri, nyamannya aja sudah bersih. Nah, itulah ya Tuhan ketetapanku. Julkaadah atau apa? Ditakuni Tuhan yang sudah bersih. Amun sudah bersih ini jar Tuhan kayak apa juga hendak imbahnya. Umpama nih kita nih ditakuni umpama dengan bahasa gitu, kamana juga hendak lagi berdirigat, kada lagi tetapan. Nang sudah kita lakukan, kita sudah tahu Julkaadah tetapan. Aku kada lagi. Itu ketetapan kita tuh Julkaadah maksudnya. Maka ketika kita berada di bulan Julkaidah, kada hendak lagi mengulang-ulang nang sudah. Itu Julkaidah tuh. Bila di Julkaidah ini masih merancang nang dahulu nang kada baiknya hendak diulangi, itu ngarannya kada ada ketetapan kita. Buat apa dibersihkan tadi? Berarti kita belum bersih. Nyaman rasanya kita. Jadi hakikatnya syariat lawan hakikat marifat itu kada mau berbenturan. Paham yang membenturkan. Merasakan. Kalau tahun dulu berkorban kayak ini pula, tak ulang-ulang. Julkaadah ini kita tetapkan. Karena Julkaadah itu ruang waktu, konsep sebuah bagaimana ketetapan kita itu untuk menetapkan dan tidak lagi sesuatu yang artinya apa yang sudah kita lakukan justru mengotori. Jangan lagi kita. 500 saja sih kok. Jangan cukup kita. Jangan lagi untuk mengulang-ulangnya. Ini kita di Kurau pun seperti itu, Banjarbaru pun seperti itu. Karena tidak ada yang belum yang sempurna benar lagi kada kawan. Nengaran manusia banyak, apalagi ada orang yang bukan anggota yang terlibat. Itu kan sudah pasti sudah. Kalau ada orang yang bukan anggota, Allah datangkan tuh sing haja. Karena di bulan Zulhijjah itu Allah hendak menguji huruf jim kita. Yalah, ujar Tuhan ini masih membedakan kadakah. Tuh. Amun bebuhan kita haja, anggota haja khusus damai, pasti damai. Itu kalau ada godaannya, kada ada tantangannya, kada ada jihadnya kita. Ya kan? Sedangkan Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail pun godaannya banyak. Ismail, aku tak mimpi nak kayak Pak. Aku disembelih. Ya kan Bapak, mau Tuhan yang menyuruh sembelih. Saya kadang dahulu. Besoknya malamnya bermimpi pulang. Iya pulang mimpinya. Nah, itu kesungguhan. Buktikan. Apa yang terjadi dengan sejarah korban adalah berubah Nabi Ismail. Sembelih, ulun pasrah aja. Malam berikutnya, besok ditanya lagi apa? Siap. Silakan. Karena itu perintah Allah. Hari terakhir, bagaimana? Tetap siap. Adalah pemunduran lagi. Nih, persiapan kita. Kita ditetapkan sudah di situ. Ketika ia sudah berjumpa, bertemu dengan Allah, sudah mengenal, berjumpa, ada berubah lagi.
Kan 3 kali juga terjadi itu. Antara Ismail dan Ibrahim itu kan 3 kali terjadi itu. Sudah ada ketetapan sudah. Makanya angka 3 itu kan adalah benar-benar sudah, pokok bila sudah 3 kali sudah sah. Maka kita ini kesungguhan kita ketika berkorban mungkin iya. Setelahnya biarlah asal dapat, jangan biar nang makan nang masaknya di tempat sudah. Jangan pernah lagi untuk hal-hal kepada, jadi apapun yang terjadi yang kita lihat pada kejadian saat kita mengerjakan kurban itu cara Allah. Sebagaimana Ibrahim menanyakan kepada Ismail, bagaimana Ismail? Siap, ikhlas. Artinya demi Allah, ridho. Tanyakan lagi, siap. Tanyakan lagi, siap. Sama. Kita sampai pasca berkorban pun setelah selesai pun tidak ada lagi sudah maunya. Dan mungkin kalau main angka 100%, 80% setidaknya berhasil lah jumlah orangnya. 20% mungkin masih ada mau aku berucap salah kena baik diam masih ada sangka. Bagaimana los sama sekali kita ini supaya nikmat buliknya kita tidak ada sama sekali, nikmat benar-benar nikmat. Apa yang kita sudah kenali ini sangat luar biasa. Kita ini sudah bertamuan lawan Tuhan. Yalah. Di mana bertamuannya? Kita tahu kulit dan daging kita dari mana, tahu sudah. Nyawa kita siapa, tahu sudah, itu karena bertamuan sudah. Ya, ketika ini sudah bertamuan, lalu secara syariat ini adalah pembuktian aja. Syariat kita ini membuktikan aja. Ujur-ujur bertamuan kadang khawatir masih kita dengan dunia. Janganlah gitu. Di dalam melaksanakan amal ibadah jangan ada lagi kita bahasanya apalagi muncul celaan, jangan lagi. Kemudian di dalam perdebatan, di dalam pemahaman yang berbeda, jangan diumpat untuk saling menyalahkan, untuk saling membenci, apalagi ada kalimat mencela. Kita kada usah umpat, orang banyak yang sedang rame saat ini, kita kada umpat. Karena sudah jelas, ini kan lagi hangat-hangatnya nih. Hangat benar masih, bukan berita. Ulama kita masih sangat hangat dengan perdebatan, perbedaan paham ini, celaannya sudah muncul. Bahkan sudah ada yang bersumpah. Dan sudah bersumpah untuk membenci kepada satu golongan. Padahal orang-orang ahli Quran, orang-orang tahfiz Quran, tapi kelakuannya kada Al-Quran. Padahal di Al-Quran sudah jelas, janganlah engkau berbuat tidak adil. Ya, ketika engkau menyukai satu golongan, jangan berbuat tidak adil kepada yang lain. Nah, di sini pentingnya kita ini kada hanya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kita ini hurufnya, makna hurufnya. Ketika orang belajar hukum aja, rasakan kita. Selama kita belajar hukum, bagaimana hati kita? Selama kebanyakan orang yang hanya belajar hukum, inya kada menghormati dengan hatinya sendiri. Cek ya, orang pondok sekalipun, karena di pondok itu kan nya belajar hukum, fikih. Setelah keluar pondok, apa yang terjadi? Banyak ada sukanya lawan masyarakat, banyak muaranya lawan masyarakat. Kenapa? Hukum tidak mendidik, membersihkan hati. Tidak. Itu dibuktikan dan kita sendiri pun merasakan itu. Ketika kita belajar hukum yang ada kebencian, pengarasan, menghormatilah kita dengan hati. Rasakan itu kita sekarang. Melihat orang salah taruh sekali nang bujurnya tuh Pak. Sekarang apa yang terjadi? Dibuntur-bunturkan ulama, saling mengungkapkan dalil, profesor, doktor, LC, MA, berkumpul, berdebat, bertemulah di satu titik, tidak bertemu. Ayo,
Orang-orang lulusan apalagi Madinah, Mesir, Kairo sudah berkumpul tidak menemukan satu titik pemahaman. Yang ada ketika bubar saling mencela. Gitu. Ilmu dijadikan merusak. Kita akan keluar. Nah dari situ kita menelaah pendapat Ustadz ini begini, Ustadz ini begini, Ustadz begini. Setelah kita telaah, kita cermati kalimatnya, kita tidak ada yang berani menyalahkan dari semuanya. Hanya perbedaan, oh orang ini di syariat, ini orang ini di hakikat, orang ini di ma'rifat. Sayangnya di situ aja. Tidak ada perbedaan harusnya. Tapi yang paling banyak menyalahkan justru orang syariat, orang fikih yang paling banyak menyalahkan. Situ, karenanya berpatokan kepada hukum tekstual nyata. Ini saya. Jadi kita mungkin beberapa hari masuk di Julkaidah, kita pahami Julkaidah dulu. Julkaidah itu kalau kita simpulkan adalah di mana kita itu diminta pernyataan ikrar. Kalau di dalam sholat, kapan diminta ikrar? Ketika mengucapkan takbiratul ihram. Jadi Julkaidah itu sudah diminta ikrar lagi. Kenapa? Karena Syawal itu kita sudah ada. Begitu Syawal itu seakan-akan dinyatakan ada, di situ perintahnya apa? Kembali lagi lawan aku ya Tuhan. Jangan berpaling lagi lawan aku. Syawal kita sudah merasa menang sudah ada, kembali lagi dengan aku. Maka Allahu Akbar di Syawal itu Julkaidah dimintai Tuhan lagi kita dengan ikrar. Jadi Julkaidah itu kalau di dalam rukun sholat masuk kepada membaca iftitah. Makanya kan Hanifah di situ ada pembuktian. Di mana karena di dalam iftitah ada penyerahan, ada ikrar yang disebut dengan penyerahan hidupku, matiku, ibadahku, semuanya engkau buktikan Zulhijjah. Yuk, dibuktikan Zulhijjah. Maka Zulhijjah berkorban itu adalah pembuktian ketika sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertindak berlaku atas nama ada lagi kita ya semuanya bismillah atas nama Allah Subhanahu. Berkorban haji sama atas nama tidak lagi kita gerak dan semuanya. Makanya ha dan jim ya kan? Jim tidak memandang kepada bentuk dan rupa, tapi yang kita pandang ke dalamnya asalnya. Ha tidak ada keakuan siapa, kita hanya tanda kehidupan haji. Maka korban dan kita kembali ke persaksian awal. Nah, jadi kalau kita urut orang yang mendekati Tuhan dengan cara sholat 13 rukun setiap bulan ada caranya lagi. Maka di Julkaidah itu sama dengan membaca iftitah, ikrar kita. Zulhijjah pembuktian kita di situ. Itu hakikatnya. Artinya hakikat bagaimana kita ini menjalankan semua diri kita dan roh yang ada pada diri kita, apakah ikrar kita itu bisa dibuktikan nanti di bulan Zulhijjah. Buktikan itu. Nah, sebagai gambaran kita akan coplek terus karena haji ini mungkin beberapa kali pertemuan kan ada banyak rukunnya. Ya, maka ada yang disebut tawaf, kejadian korban bisa kita jadikan penjelasan atau uraian dengan hajinya ini. Orang haji itu kan tawaf utama. Salah satunya kan pertama tawaf. Kenapa harus tawaf? Kalau ke masjid lain ia mengerjakan 2 rakaat menghormati. Kalau ia ke Masjidil Haram ia melakukan tawaf sebagai pengganti daripada tahiyatul masjid.
atau orang nyebut tahiyat, ya kan? Ada tahiyat, ada tahiyat itu. Jadi kenapa harus tawaf? Kita sedikit. Kenapa harus tawaf? Kalau nya kamar tuh harus tawaf. Tawaf itu apa hurufnya? Ta apa to? Tawaf. To, ya kan? Allahumma ja'alni minat. Nah, tawaf. Jadi masuk ke bulan Zulhijjah kita melaksanakan haji dan kurban. Ketika sudah sampai di Mekah, maka ada yang sebut dengan tawaf. Kita sudah pasti ingat huruf ta ini apa? Suci, mensucikan. Kenapa dimulai dengan huruf ta? Berarti kita sebelumnya kotor, yalah, suci, mensucikan. Nah, sekarang ini kita, jadi ibadah kurban dan haji ini kawal langsung jadi satu. 2 bulan kita, ya kan, menguraikan ini. Sekarang kita kaitkan dengan ibadah kurban. Betamuan tadi, melihat orang menggental, melihat orang menyembelih, ada yang mengambil betisnya, yalah, ada yang mengambil 3 bungkus, mandak ke ujung, tutupi daun nyior, yalah, andak itu. Itu menyuruh kita menuju huruf ta. Ujar hati Mbah melihat orang tadi, aja bungulnya aja. Celaan lah, celaan. Kebencian gak ada? Kebencian, ya. Sangkanya lalu macam-macam, mengumpul 100 atau bahkan mengumpul gini ada, yalah. Itulah yang kita sucikan, tawaflah. Nih, diperintahkan untuk mensucikan. Praktik langsung kita, ya kan? Langsung praktik. Jadi bak kurban itu kenapa kada dimulusakan acaranya? Yalah, amun dimulusakan jihadnya mana? Bagus saja. Kenapa? Karena iblis pun Allah cipta di muka bumi. Ya, Allah mencipta bumi, iblis pun Allah cipta. Amun iblis ada dicipta, apa jihadnya kita? Adalah jihad kita lagi, ada lagi jihad kita. Maka di dalam suatu amalia pasti ada iblisnya. Ya, tapi jangan menuduh orang iblis yang mengangkat betisnya. Yalah, tahu sekarang gini. Karena tugas kita ini suci mensucikan. Sedang santai. Lihat si anu, nah ya. Tuh 2 bungkus sudah menyimpan, kayaknya belinya berbagi, jangan lagi dijulungi. Yalah. Ya, nah justru itu iblisnya. Nah, jadi kita sucikan, kita istighfar. Nang diambil itu harta kita kah kada? Satu. Iyalah, harta kita kah kada? Masalahnya bila kita masih aku ini ampun kita, waktu kita menjulung 500 tadi kita disitulah jawabannya ikhlas kah kada? Amun ikhlas kada mengharapkan apa-apa lagi nih. Iyalah, selesai. Ketika orang mengambil, karena kita kadang memiliki apapun dengan seikungan sapi ini, tenang kita kembalikan di situ. Ini langsung praktik bab haji dan bab kurban. Yalah. Kenapa haji itu diperintahkan tawaf, mengelilingi Ka'bah? Ka'bah itu kan hati kita nih, Ka'bah. Hati kita. Langsung praktik kurban dan haji.
melihat kelakuan apa aja. Aku jauh ini sudah paham hari-hari tak ke Makkah. Yalah, hari-hari tak ke Makkah, apalagi di pasar, sampai ke Makkah lakas daripada di rumah. Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, sampai ke hati. Jangan tawak bersihkan, mataku melihat, telingaku melihat. Bulikakan apa yang kita lihat, kembalikan apa yang didengar. Tawab bersihkan hati semua. Dapat nilai haji dapat. Kasucian orang suci itu kada ada nilainya lagi. Orang mengerjakan 1000 kali haji mendapatkan pahala haji. Kalau kita bersih, orang bersih ini perlu pahalakah? Perlu dosakah? Keduanya kada perlu lagi. Kaulah dinilai. Tidak ada nilai lagi. Orang suci ini kada ada angka lagi. Tidak ada angka. Tawa. Nikmat. Jadi amun orang tolak haji, huruf tak haji kada paham. Makanya bila ada nang tolak haji masih ada jenang bertampar di situ. Iyalah. Jemaah kita seorang yang berkisah. Aku juga di sana kurang lebih aja gananya aku bapak hantam 2 kali rabah aja orangnya. Bangga. Iyalah. Nih, di mana nikmatnya kita kira-kira tuh? Di mana kenikmatan kita? Kita menikmati dunia, ya, menikmati dunia. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar teruji. Amun pian di rumah di kamar aja, ya kah? Apakah ada jaminan juga? Kada ada iblisnya godaannya? HP ada, TV ada, yalah. Kada usah pian melihat manusia yang nyata secara jahil di hadapan, buka aja TV. Muar bener aku lawan si anu tuh. Itu jauh bebini terus itu aja, apalagi Indosiar. Yalah. Orang tuh kan mendustai kita, kita membenci dengan orang itu, ditipu produser kita. Hati kita. Ya. Adakah menjamin di rumah itu hati kita bisa bersih? Adalah jaminannya. Kada ada juga. Dengarakan radio, dengarakan HP, buka HP, dengar berita, macam-macam pembunuhan, ialah orang mabuk begini. Siapa malingnya? Siapa pelakunya? Manusia bungu bangsat. Sumpah serapah sudah keluaran. Kabun binatang ada lagi habis sampai sudah. Apa yang terjadi? Dimanapun kita, karena iblis itu diciptakan Allah ke muka bumi. Ada di dalam ini minal jinnati wan nas. Ada kawa buka ke mana aja taharat iblis pada kita. Orang itu alim, banyak benar ilmunya. Makin alim, makin banyak ilmu, makin banyak iblisnya. Itu. Jadi kalau ada nang kaya ulun nih misal tak salah pandir wajar, ulun ini lain maksum. Kurang banyak pandir itu pasti mau tasaliho, kebanyakan pandir. Harus kita pahaminya di situ. Kenapa orang banyak pandir iblis ketujuh? Contohnya orang sambayang apa lepas daripada iblis? Kada akan lepas daripada iblis, dijaga iblis benar. Apalagi di dalam Al-Fatihah, ia karena butuh berbuat iblis di situ. Hanya engkau yang aku sembah, engkaunya itu engkau ada pada iblis. Jin di situ berbuat. Ayo. Di dalam salat pun, di dalam bacaan pun iblis berbuat di situ. Apalagi kita nang berpandiran nang kayak ini aja. Mudah iblis menyusup lah, ditariknya ulut-ulutnya sedikit, salah pandir. Salah sambat. Ya kan? Ayatkah dipotongnya? Salah hurufnya. Wajar karena kita bukan paksu. Kita kada kawal lepas daripada iblis. Iblis itu selalu mengintai, per detik itu diintainya kita. Kada bisa. Apalagi setiap perbuatan kita dalam pengawasannya, Tuhan mawasi, iblis mawasi. Inilah pentingnya tawaf.
Bersihkan bila tasalihu pandir, jangan sakit hati. Kita nikah ada maksum. Jangan sakit hati, bila sakit hati pulang nang salah. Ujar hati bilang tak aku hatumpukannya. Ya kan? Jangan. Jadi sesuatu yang sudah kita kerjakan, kita lihat, kita dengar, cucikanlah, pusat ke dalam hati, kembalikanlah, tenang tuh hati. Ini bila dibuat ke dalam hati, ya hati kada mau tenang. Bila dikembalikan kepada ampunya nang asa, tenang tuh hati. Cek dia ya, rasakan. Tapi bagaimana cara praktiknya mengembalikan? Ingat, kesempurnaan diri. Kita sudah belajar ya, ad-din, ya kan? Ad-din, agama lah ini. Agama adalah susunan diri, berarti agama adalah diri kita. Ya, setiap diri ini, ujar Tuhan, setiap ciptaanku kembali lawan aku, bulik lawan aku. Ya kan? Maka bulik itu bahasanya adalah Islam. Nah, Islam berarti berserah. Kembali. Nah, kembali. Diri yang kembali berarti agama Islam. Diri yang kembali berarti agama Islam. Sekarang Islam ini rukunnya ada 5. Terakhir adalah haji terakhir. Haji. Selesai di hidup kita. Jadi pertama syahadat. Kemudian sholat. Kemudian saum. Kemudian zakat. Kemudian haji. Nah, sekarang kita urut. Rukun diri ada Pak? Ini rukun iman ada 6. Ini rukun iman di sini diri. Nah, kita artikan. Yang pertama cara bulik manusia. Kita langsung ke diri kita. Manusia ini kuulah nih jar Tuhan, semuanya Islam, bulik lawan aku. Nang kada kawa bulik, nang kada bisa bersahadat. Nang kada kawa bulik, nang kada menyaksikan. Kan itu maksudnya disebut dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saksikan dahulu. Bagaimana cara menyaksikan? Pandang diri orang lain, pandang diri kita. Bila ada orang lain, bawa bicara min. Saksikan dahulu. Oh, ilmu yang berbicara. Kulit, daging, sampai nyawa, roh. Oh, dia. Bila sudah kembali, oh dia ternyata. Kenapa? Karena ujungnya harus seperti itu. Ana antallah. Bala syahidna. Benar engkau Tuhanku, aku adalah engkau. Nah sekarang, aku engkau itulah menyatakan. Sekarang, pandang diri kita, anggap bicara min saja, kita hanya ada orang lain. Misal, kita mengulang sedikit. Tanya dengan diri. Ada seorangkah kita nih dicipta, diadakankah? Berarti alif sudah. Ya, ada kada bentuknya, ada berarti lam. Bersifat kada, bersifat. Dari siapa sifat semuanya? Dari yang mencipta, berarti alif lam ha. Bila sudah sampai ke situ bertemuan, nyatakan, jangan lagi bersaksi. Wani kada menyatakan, harus nyata. Bila masih bersaksi sampai pian ke ujung, sampai ke rukun 5, masih ampunku ada. Nyatakan semuanya dulu. Adalah ampun kita sekarang, kada ada lagi. Nyata siapa yang ada? Dia yang ada. Nyata. Tapi kada mengaku Tuhan lain. Kada mengaku zat.
Nah, sampai di situ. Sekarang yang ada ini siapa? Bernama Allah itu kan singkatan. Allah itu artinya menjelaskan. Zat menjelaskan bagaimana yang ada ini ada disebut dengan Allah. Yang ada inilah dijelaskan diberi nama dengan Muhammad. Yang ada ini diberi nama Muhammad kenapa? Asal mengadakan yang ada ini dengan huruf mim. Yalah. Daripada roh sampai menjadi jiwa. Yang ada ini ya Tuhan, aku adakan dengan cara roh diproses huruf mim. Dan yang ada ini sudah bersaksi. Bala syahidna. Inya kada mengakui hidup, aku nang hidup. Ada. Kemudian yang ada ini nang berperilaku, nang bertindak, nang akan menerima balasan siapa? Tatapai huruf mim roh juga. Yalah. Mim ha mim dal adalah balasan meyakini aku diterima balasan batang tubuh yang mati berarti Muhammad sudah. Kemudian masuklah roh ke dalam batang tubuh, ia melihat mendengar. Siapa nang melihat? Siapa yang bergerak? Amun kada ada nyawa berarti siapa? Diutuslah roh tadi yang disebut dengan rasulnya berubah ngaran dari titik satu sampai ke akhir berubah ngaran to rasul. Nyatakan sekarang, seikukanlah kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Nyatalah sudah. Ada takwi. Ini nang melihat nang bapandir siapa? Rasul. Nafas. Ini yang jahir yang nama yang ada siapa? Yakin kada ini berasal daripada roh semuanya? Mim ha mim da. Yakin kada menerima balasan? Yakin. Tidak mengakui merasa dihidupkan dan sebagainya. Mim ha mim da. Maka semuanya ini adalah dicipta. Siapa yang mencipta? Allah. Bentuk siapa? Nama siapa? Allah. Sifat semua. Itu persaksian syahadat sudah. Bila pian masih kada kawa menyatakan, masih bersaksi sampai pian ke rukun berikutnya, pasti ada keakuan. Ada mau kada kawa menghilangkan sakit hati. Bila dipuji tak anggung ganal gulu baju. Bila disakiti depresi. Baingatan ya. Syahadatnya aja pertama sudah salah. Batal. Kuncinya di syahadat dahulu. Pandang melaksanakan haji, syahadatnya aja masih bersaksi. Padahal ini menyatakan. Maka bila sudah nyata, saikungan nyata sudah, wani menyatakan sholat. Kenapa sholat? Ada huruf syad, ada huruf lam. Nyatakan kebenar. Apa yang benar? Benar persaksian tadi, berarti itu adalah nyata bertemu sudah. Sholat kembali sudah. Kemudian saum. Saum apa? Ketika ia sudah bertemu, kenapa disebut dengan saum? Kalau saum kan kalau syariat adalah menahan nafsu, menahan lapar. Sekarang kalau orang yang bertemu, nih bertemu sudah syahadat ia sudah berani menyatakan, kemudian sholat ia sudah bertemu, adakah keinginan lain? Kita hidup sabarataan ini adakah keinginan lain selain kadenak bertemu lawan Tuhan? Adalah keinginan lain. Karena tujuan Tuhan adalah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali saum. Mampulah kita menahan diri. Tuh saum menahan diri daripada selain Allah adalah bila masih ada hasad itu ini pian kada mau tatap sakit hati hidup kada mau kada karena masih memiliki merasa itu ngarannya kada saum, belum mampu lagi menahan diri pada apa? Menahan diri yang ada adalah semuanya rohnya sifatnya. Bismillah bang kita. Jadi saum itu ini kisahnya ada, ini menyatakan nyata. Ini sudah bertamuan, bila sudah bertamuan lawan bos, kada harapan kada payu lagi yang lain. Iyalah. Bila sudah bertamuan, bos tukang sudah diikuti. Jangan ada yang lain. Maka apa? Punya menahan diri hendak bertamuan lawan yang lain kada lagi. Ketetapan tahu. Dia bertetap.
Kemudian apa makna zakat? Zakat ini memang jadi bulian lah dari agama lain, tapi sudah kasusnya selesai. Kenapa jadi Islam itu zakatnya 2,5%? Ya kan? Makanya karena 2,5% itu gara-garanya Pak Salih sehari 5 kali sujud. Pada 2,5% aja bang, bayarnya murah. Menabus supaya genap 100% sujud, ruku 5 kali sehari. Itu adalah suatu pemahaman atau analogi orang-orang yang tidak memahami. Maka Pak, ini tadi hakikatnya saum ini kalau sudah batamun kan ada lagi yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku mah sudah batamun itu Bang, sudah. Nah, apalagi ada harapan kalau yang lain lagi, kada ada lagi itu saum menahan diri daripada apapun. Lalu apa? Zakat. Amun kita pecah zakat. Ya kan ada alif, ada ta. Nah, kita pecah lagi. Nah, ada berapa huruf? Ada 5 huruf zakat. Ketika kita menahan diri, pengertian menahan itu kan ada lagi. Ya, sudah bertambah tuh Bang. Keinginan dunia nih hampa sudah. Jadi kita sampai di titik rukun yang ketiga ini sudah hampa, sudah akan dunia. Adalah hasrat dunia kita. Bila masih hasrat dunia, pian selidiki rukun pertama, rukun kedua. Karena masih ada hasrat dunia. Bila sudah memahami rukun pertama, rukun kedua, pian menjalani di rukun ketiga ini paham Pak dunia coba aja. Kalau bahasa orang tasawuf apa? Adalah kepingin dengan dunia ini hambar jar. Ada artinya dunia. Itu. Maka zakat ada zakat. Kan dijelaskan sudah huruf zai ini karena ujar Tuhan. Ya kan? Ini aku bangkitkan manusia dalam kematian dan aku tampakkan baik dan buruknya. Bagi orang yang berketetapan ia menahan diri, apa yang ia lihat itu zakat. Zakat ini orang-orang itu kan cukup kada ada lagi lain. Orang yang selalu kalau amaliyahnya ada pada tak marbutah. Orang yang selalu mengembalikan, menyerahkan. Jadi zakat itu yang pertama diperingati Tuhan. Ketika kita menahan diri, jangan kita di rumah busto, kada mau lagi keluar. Aku di sini ginjar. Nyaman sudah aku di sini. Kada lagi keluar nih, udah ke rumah. Jadi ujar tuan rumah nih kita analogi lah. Ujar tuan rumah. Di luar tuh banyak orangnya. Kenapa ikut pada keluar? Kada aku sini aja. Nah, ujar Tuhan lah, memang bujur. Kainam sabarataan ini aku bangkitkan dari kematiannya. Aku hendak menampakkan. Karena dibangkit secara berkelompok. Menampakkan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Orang yang melanggar huruf kaf yang ada Tuhan lain. Nah, jadi maka nang kita berada tadi di situ itu mengamalkan huruf takmar butah, selalu menyerahkan. Bagaimana cara menyerahkan tadi? Ya itu tadi pas orang berkorban ada nang kahiga sedikit. Ya kan? Tuh amalan kita takmar butah. Berarti rukun yang keempat. Kita lihat deh, ya kada ampunku juga. Aku kada apa-apa. Ya? Tuh, menyerahkan. Awak ada itu. Orang yang selalu berserah diri. Menyerahkan maksud. Itu maksudnya. Amun yang kayak itu pasrah lah. Itu tidak disebut pasrah karena sebelum berkorban kita sudah mengadakan acara yang disebut dengan membangun suatu konsep atau aturan lah jar bagi anggota dapatnya sekian ya kan karena
yang di luar anggota ini sekian, yang dapat jumlahnya sekian. Itu sudah kita laksanakan. Namun di dalam pelaksanaannya nangaran iblis itu kan ada kerusakan. Nang rusaknya itulah yang kita selalu kembalikan. Itu maksudnya. Nangaran pasrah itu dari awal. Plak subalih tasarah lagi mesti disubalih dapatkah kadakah ya milurang kadakah itu pasrah. Kita ini sudah laksanakan konsep, kantongan sudah nukar, orang yang dapat sudah tercatat, anggota sudah tercatat, penyembelihan waktunya sudah, konsep di dalam penyembelihan sudah diatur, itu ngarannya keteraturan. Keteraturan itulah yang disebut dengan ad-din. Itu ngarannya agama. Kita berkorban itu ad-din mengatur. Maka setiap yang kita atur ini harus kita kembalikan kepada yang mengatur. Inilah yang disebut dengan Islam, dibuktikan dengan rukun yang keempat. Dibuktikan rukun yang keempat. Mampu kada kita menyerahkan kepada tak marbutah. Amun kada diatur berdahulu, kada ada kata ratu, itu bukan agama. Jadi aturlah dahulu, silakan. Bagi sepertiga lah, nang 500 dapat 1 kilo, nang 100 dapat 1/4. Itu mengatur karenanya. Sudah, namun di dalam pelaksanaannya siwah. Itulah. Nih, itu yang kita kembalikan. Padahal sudah diatur tapi dapat jebol. Bukankah ketika ada manusia pertama dicipta, dirusak oleh iblis, apa kata Allah? Suruhanku juga. Itu kembalikanlah ke situ. Nah kemudian apabila ini terjadi tadi sesuatu, kita serahkan, kita kembalikan, mampu kita mengamalkan tak marbutah, berarti orang ini ujar Tuhan nih satu, ia tidak memandang apa yang ia lihat, tapi ia memandang siapa yang menggerakkan yang aku lihat ini. Itu maksudnya. Kita kan memandang orang bergerak mengambil sakandongan anda kasini amuta pandang orangnya ada namanya. Tapi ketika kita melihat orang mengambil kantongan mandak sini, nah kita pandang siapa yang menggerakkan orang ini? Itu huruf jim. Itu huruf jim. Kenapa kita beristighfar ketika kita memandang? Karena aku bukan orang yang hidup. Karena aku bukan orang yang dihidupkan dia. Bala syahidna. Benar engkau Tuhanku, engkau semuanya. Terpenuhi rukun Islam kalimanya, sempurnalah agama. Sempurna agama semuanya. Makanya di dalam Al-Maidah pada hari ini aku sempurnakan agama. Yalah. Dengan sempurnanya diri itu yang pertama dengan akal, dua dengan fikir, tafakur, ketiga dengan tadabur. Nah, kita menyempurnakan diri karena Al-Maidah sudah menentukan itu. Bagaimana kita menyempurnakan diri kita? Aturan kita melihat orang mengambil, maka sudah diatur, ada aja masih hati menggerunung, yalah. Secara akal maka sudah diatur. Pikir pun payah orang ini. Men kada seorang nang duduk di situ kada aman nih, duduk kayak kita di situ. Ya kan? Seorang yang berjaga. Menyempurnakan aturan, menyempurnakan diri. Sudah kita di situ, masih aja lingah kita. Ada jenang mengambil, hanya tadabur. Kenapa? Allah catatlah sudah semuanya bahwa nang 1 kilo ini kagak diambil orang, cuma kita kada melihat. Hanya tadabur karena kita sudah menjaga itu, mentadaburinya sudah. Jadi secara akal dan pikir, amun kada aku di situ menjaga habis sampai seikong menjuhut duduk kita situ. Akal dan pikir menyempurnakan keteraturan, menyempurnakan agama. Tapi sudah dihitung, nah kurang 2 buting. Kemana nih? Nah, itulah ditadaburi. Artinya tidak ada yang bisa bergerak di muka bumi ini walau sebiji debu tanpa ada catatannya. Daging 1 kilo alahan pada sebiji debu.
Ya, tadabur pian di situ. Ini kesempurnaan diri semua kita itu sempurna. Maulah sakit hati kira-kira amun kayak itu. Praktekkan. Jadi silahkan pian atur aturan-aturannya. Atur bila masih aja. Contohnya itu nah orang bapik sudah tralis pasang, samuan tralis gembuk pasang, samuan lawang satpam ada, sudah satpam berjaga, masih aja masuk maling kawa. Bayangkan, amun sudah ada catatannya, biar gembuk nang kayak kapal, tetap orang masuk, karena sudah ada catatannya. Nang ditadaburi itu bukan merenungi gara-gara kehilangannya, yang ditaburi itu ini memang sudah catatannya. Aku sudah melaksanakan sebuah keteraturan, aku membuat rumah ada aturan sudah, ada CCTV, ada satpam lengkap sudah, masih aja nang kadakawa mengakui itulah depresi gila, harta nah hilang orangnya gila, ampun rumah itu. Jadi kesempurnaan diri kita itu akal jalankan, fikir jalankan, kemudian tadaburilah terakhir. Inilah ngarannya takdir. Bila sudah kita semuaan, takdir itu memang sudah tertulis, tapi tidak ada yang tahu apa yang tertulis ini. Ketika sudah dijalani hajat, takdirlah sudah. Ketika sudah menjalani itulah ditadaburi, itulah dan takdir ukuran dan takaran kita. Maka sasarannya apa? Orang yang tadabur inilah sama disebut dengan tawab juga sama. Tawab jadinya. Ketika orang tadabur apa? Tenanglah hati. Itu menghormati Ka'bah. Bagi orang yang terdahulu, bagaimana orang yang meruntuhkan Ka'bah, yang merusak Ka'bah? Apa bedanya dengan kita? Ketika kita menjalani sesuatu yang kita lihat, sakit meruntuh kita. Meruntuh Ka'bah ada? Meruntuh Ka'bah. Amun Ka'bah yang berbenda runtuh, kalau hati apa? Bisa liper kena. Hancur. Kita perhatikan. Jadi praktiknya kita aja lagi nih. Praktik kita bagaimana? Konsep diri kita ini, karena ini Al-Quran. Pada hari ini aku sempurnakan agama bagimu, yaitu Islam. Apa yang sempurna? Yang sempurna itu adalah diri. Keteraturannya itu yang sempurna. Jadi kita mengevaluasi. Kita di sini kadang merasa sempurna. Jangan. Cuma kita nih hari demi hari itu mengevaluasi. Bila kita ada taranjah sakit hati sedikit, wajar. Kenapa? Bila sakit hati sedikit cager takamakah toh. Ya kan? Bila ada orang bersuara cagar takamakah kita yakin di situ. Jadi makanya kan ada yang berpendapat perbedaan adalah rahmat jar. Tapi sebagian pendapat lain amun perbedaan menjadi rahmat, persamaan pang jadi apa? Ada yang berpendapat itu. Karena apabila kita menyikapi perbedaan tertahan pada apa yang perbedaannya tadi akan menjadi kehancuran. Tapi kalau kita melihat suatu perbedaan, kita lihati pian dolah amun ada tahadapi orang bemamai, laki kah bemamai, bini kah bemamai, cangangi muntung sidin, cangangi muntung sidin, takune nang manggara kakan muntung pian itu siapa bemamai? Oh Allah aja, jangan sihkong. Jadi ujian nang bemamai nang mendangarakan talinga kamu tuh kawa mendengar aku bemamai siapa? Oh Allah, kenapa kita bakal lahir? Terpandang nang di dalam. Akhirnya apa? Bemamai syariat, nang mendengar syariat juga sama pada syariat. Yalah, lalu bule kayak berdua-dua istighfarlah ia berdua-dua. Makanya jangan pandang jahirnya, pandanglah ke dalam. Makanya kan ada suatu kalimat. Kalau kita itu masih sakit hati dengan ucapan orang lain, terlalu berbangga berbahagia dengan ucapan orang lain, berarti kita kadak kawa melihat lagi siapa nang menggerakkan lidahnya itu, nang bersuara tadi. Kadak kawa melihat. Maka bilanya kadak kawa melihat, kita koreksi syahadat kita. Kita koreksi syahadat kita. Nyaman aja, amun sudah tahu ilmunya nang sini, kita ini kita tamu orang nang kada ilmu. Lalu sama mamai-mamainya.
Justru itu orang yang kada berilmu inilah yang ditemukan Tuhan dengan kita. Amun yang sesama kita tak kurehing terus coba aja. Pekuringan naman hati. Justru kita ditemukan dengan orang-orang yang melihat kita ke dalam seseorang, itulah yang menjadikan kita tuh nyata dalam syahadat kita. Itu kenyataannya kita. Jadi adalah sekitar apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Makanya sempurnanya orang yang tidak merasa hidup dan orang yang tidak merasa dihidupkan adalah tawaf. Sempurnanya orang yang tidak memandang zahir, nama dan bentuk adalah pada huruf jim. Makanya sempurnanya orang rukun haji itu yang pertama ia diperintahkan tawaf. Kenapa aja orang naik haji ada tawaf di situ diperintahkan? Kenapa? Karena ada ha dan jim. Bila masih memandang kepada zahir, akhirnya apa? Huruf jimnya batal. Masih merasa rugi, huruf ha-nya batal karena ada keakuan. Bagaimana ia mengerjakan tawaf? Tawaf itu suci, mensucikan. Maka bila sudah suci, inilah orang yang dalam keesaannya. Kan ada lagi dan yang lain. Bila sudah ada yang lain, nyata baginya. Inilah yang disebut dengan persaksian yang nyata. Nyata sudah persaksiannya disebut dengan tawaf. Kalau orang berada dalam persaksian yang nyata, hanya orang yang suci yang bisa bersaksi. Ketiga. Yang kau bertamu itu hanya orang yang suci. Bukankah roh yang awal ketika ia dibangkitkan setelah ia disucikan, anak Allah sudah suci, hanya kau aja mengaku melihat. Itu disebut dengan tawaf. Insyaallah kita selanjutnya, karena menghadapi bulan Zulhijjah ini ada dua ibadah yang dihadapi, haji dan korban. Maka keduanya kita rangkum. Artinya kita mengaitkan antara ibadah haji dan ibadah korban, bagaimana merealisasikannya suatu amalan ini, mempraktekkan di dalam keseharian. Apalagi nantinya kita akan menghadapi ibadah korban yang kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.